Saudara-saudara, mari kita menyiapkan hati sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, agar hati kita menjadi lahan yang subur bagi benih firman yang ditabur. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Engkau terus bekerja dan Engkau terus berfirman, memperkenalkan dirimu, menyatakan siapa Engkau. Engkaulah Bapa kami. Engkaulah Tuhan yang membentuk dan menciptakan kami, dan terus akan membentuk kami, sampai kami menjadi seperti Kristus. Engkau mengasihi kami sebagaimana adanya kami. Tetapi Engkau tidak pernah rela kami hanya tinggal seadanya. Engkau senantiasa berkenan kami bertumbuh dan berkembang dengan standar menyerupai Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Itu sebabnya Engkau terus membentuk kami, mengubah kami, memurnikan kami. Biarlah firman yang akan kami dengar meneguhkan hati kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh penyerahan diri, mengizinkan Engkau membentuk kami menjadi seperti yang Kau kehendaki. Dan biarlah kuasa firman-Mu mengubah dan membaharui setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yesaya 64 ayat 6 sampai dengan 12. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini, ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita tiba
di seri yang ke-7 dari tema Padang Gurun Kehidupan. Dibentuk seperti tanah liat. Saudara-saudara, harus diakui semenjak dihajar oleh pandemi, khususnya di bulan Mei yang lalu, New York City tidak sama seperti dulu lagi. Kota yang dijuluki sebagai tidak pernah tidur ini sekarang tidak seramai dulu lagi. Perkantoran sepi, public transportation juga sepi. Semenjak diserbu oleh tentara Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi, kota Yerusalem tidak pernah sama lagi juga. Tentu dalam arti yang jauh lebih ekstrim. Apalagi sebelum dilakukan pembangunan kembali oleh mereka yang pulang dari pembuangan 70 tahun kemudian. Itu sebabnya Nabi Yesaya berkata di dalam ayat yang ke-10 bacaan kita tadi, "Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi." Saudara-saudara, Yesaya memakai gambaran padang gurun bagi suatu situasi yang mengikuti atau sesudah terjadinya bencana besar itu. Situasi rusak, buruk, hancur-hancuran, berantakan, sama sekali tidak elok dipandang, sepi, sunyi. Menyedihkan. Padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sudah menjadi padang gurun. Di satu sisi, Nabi Yesaya melihat sesuatu yang hancur berantakan dan memang menyedihkan. Tadinya di situ berdiri bangunan bait Allah yang megah, sekarang tinggal puing-puing reruntuhan. Tadinya ramai dikunjungi orang, kini menjadi sunyi sepi. Namun, dari sisi yang lain, ada satu kesan khusus yang juga dilihat oleh Yesaya, yaitu kesan semuanya kembali ke asalnya. Dalam arti tertentu, berantakan itu artinya kembali ke keadaan semula sebelum ada sentuhan, ada tatanan, dan ada pembangunan. Kembali seperti semula. Bangunan yang runtuh itu kembali menjadi tanah seperti sebelum dibangun apa-apa. Kesan kembali seperti semula itu kuat sekali ketika Yesaya melihat kota Yerusalem. Kesan kembali ke semula ini membangkitkan inspirasi Nabi Yesaya untuk memandang diri dan bangsanya sebagai tanah liat. Ayat 8 berkata, "Kamilah tanah liat. Dari situlah kami berasal, tanah liat." Saudara-saudara, sebenarnya setiap bencana, penderitaan, kesukaran, atau situasi apapun yang kita sebut padang gurun kehidupan, selalu mengingatkan kita akan asal muasal kita. Dari mana kita berasal. Ketika anak bungsu dalam
perumpamaan Tuhan Yesus di Lukas 15 itu, dalam kondisi bangkrut, hancur-hancuran, apa yang diingatnya? Yang diingatnya adalah rumah bapaknya, tempat asalnya. Yang diingat adalah pulang ke rumah. Krisis atau kesukaran hidup memang seperti memanggil kita untuk kembali mengingat dari mana kita berasal. Itu sebuah kesan panggilan yang kuat dari setiap krisis. Manusia itu, saudara-saudara, kalau tidak ada apa-apa, dia akan gampang saling bermusuhan, bukan? Gampang saling tidak peduli, saling sentimen, saling menghakimi, saling berseteru soal ras, soal warna kulit, soal agama, soal pandangan yang berbeda, dan lain-lain. Mudah menjadi alasan untuk bertikai, untuk bermusuhan. Tetapi, begitu ada bencana bersama, kita tiba-tiba dibawa pada perasaan senasib. Sama seperti orang-orang yang sedang berada dalam pesawat terbang yang sama, tidak saling kenal dan tidak saling menyapa. Tetapi kalau terjadi sesuatu, ada bencana menimpa yang menimpa mereka dan dirasakan bersama, tiba-tiba mereka akan merasa seperti orang yang senasib, sepenanggungan. Artinya kalau bencana itu ekstrim, itu akan membawa kita ke perasaan senasib yang paling fundamental, yaitu sama-sama manusia. Lalu semua sama-sama melepaskan atribut-atribut yang tadi dipertengkarkan itu, sambil mengingat kesamaan di antara kita, sama-sama manusia. Asal-usulnya satu, makhluk yang bernama manusia. Maka tidak heran di tengah situasi bencana, giatlah di sana-sini aksi-aksi kemanusiaan. Mengalirlah bantuan-bantuan kemanusiaan. Gereja-gereja melakukan aksi-aksi solidaritas kemanusiaan tanpa pandang bulu untuk siapa saja. Karena apa? Karena di dalam situasi seperti ini, kita ini sama-sama manusia. Kita diingatkan bahwa bencana itu membawa kita pada kesadaran akan dari mana asal-usul kita. Kita ini sama-sama manusia, sama-sama dari tanah. Saudara-saudara, di padang gurun, di mana-mana kita menemui tanah, bukan? Dari tanah gurun itu, yang kemudian dibasahi oleh hujan dari langit, dari situlah Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam. Kejadian 2 ayat 5 sampai dengan 7. Tanah itu memang asal-usul manusia. Padang gurun mengingatkan kita akan asal-usul itu. Jadi tidak heran, di padang gurun kehidupan, bencana, kerusakan, kehancuran, kesukaran, krisis, penderitaan, kita sering dibawa kembali kepada kesadaran akan siapa kita ini dan dari mana kita ini berasal. Dan jawabannya adalah
kita ini dari tanah, kita ini manusia. Human dari kata Latin humus yang artinya earth, bumi, atau tanah, tanah liat. Humus, human. Dan ingatan seperti ini, saudara-saudara, sebenarnya positif. Padang gurun mengingatkan kita akan tanah, tanah mengingatkan kita akan siapa kita dan asal-usul kita dari mana, yang basically kita ini adalah manusia ciptaan Allah dari tanah. Ingatan ini positif. Mengapa? Ada dua alasan. Pertama, saudara-saudara, ingatan ini membuat kita menjadi rendah hati. Membuat kita ingat, kita ini cuma tanah, lempung, kotor, berdosa. Seperti kata Nabi Yesaya di ayat yang ke-6. Demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Tanah itu kotor. Kita ini manusia tanah, manusia berdosa. Mengapa manusia suka bermusuhan dalam realitas hidup ini? Jawabnya karena masing-masing menganggap dirinya, pihaknya lebih baik. Bangsanya lebih super, rasnya lebih unggul, negaranya lebih maju, agamanya lebih benar, pendapatnya lebih baik, hartanya lebih banyak, kekuasaannya lebih besar, statusnya lebih tinggi, prestasinya lebih cemerlang, bintangnya lebih terang, dan sebagainya. Padahal pada dasarnya semuanya tanah, semuanya kotor, semua sama-sama kain kotor, atau orang Jawa bilang gombal. Semuanya gombal, semuanya berdosa. Apanya yang mau dilebih-lebihkan? Lebih ekstrim lagi, tanah mengingatkan kita bahwa nafas kita itu didapat dari pemberian Tuhan. Kalau suatu saat kita menghembuskannya untuk kali yang terakhir, maka kembalilah kita kepada tanah. Artinya, kita mati. Kita ini hidup sementara saja. Yesaya berkata, ibarat umur daun. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ayat 6. Sebentar saja kok, tidak lama. Dan kalau nanti sudah mati, manusia tidak bisa bertanding lagi, tidak bisa pamer lagi, tidak bisa menonjolkan kelebihannya lagi. Sama-sama tak bergerak, tak ada yang bisa dibawanya. Semua sama, semua tanah. Jadi krisis ada kalanya memang mengingatkan kita kembali untuk berpikir ulang bagaimana kita menggunakan hidup yang sementara ini.
Daripada terus ribut dengan perbedaan, mengapa tidak memusatkan energi pada kesamaan? Kesamaan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik, lebih manusiawi. Krisis juga menguji kita. Menguji supaya memurnikan hati kita, supaya kita lebih konsentrasi hidup dengan baik di dalam kesementaraan ini. Kita ini cuma tanah, sesama manusia. Ribut satu sama lain hanya akan membuat hidup ini lewat sia-sia sebentar, dan kemudian kita habiskan dengan bertengkar. Firman Tuhan ingin mengingatkan kita supaya hidup yang sementara ini dibuat bermakna, justru karena kita menyadari di antara semua manusia yang lain, kita semua ini sama-sama tanah, sama-sama manusia. Jadi mari mencari kesamaan, supaya dengan kesamaan itu kita membuat sinergi, kekuatan kita disatukan untuk membangun a better life, kehidupan yang lebih baik. Situasi pandemik adalah padang gurun kehidupan, mengingatkan kita bahwa kita ini semua tanah. Batas antara hidup dan mati menjadi tipis sekali di masa pandemi ini. Oleh karena itu, jangan tinggi hati, jangan suka meremehkan, jangan keras hati. Justru situasi ini harus memanggil kita untuk menebalkan rasa kemanusiaan kita, sama-sama tanah. Tidak usah pandang bulu, singkirkan perbedaan-perbedaan yang dibesar-besarkan. Sebaliknya, bergandeng tanganlah sebagai sesama manusia untuk memerangi wabah dan bencana ini. Lebih baik kita kerahkan pikiran, tenaga, dana, resources untuk menopang semua aksi kepedulian, semua kegiatan atau aksi kemanusiaan. Itulah panggilan di tengah situasi padang gurun ini. Panggilan menyadari dari mana kita berasal. Tanah liat. Yang kedua, saudara-saudara, ingatan akan tanah ini positif. Mengapa? Karena itu membuka katup kesadaran kita akan siapa Tuhan. Bukan cuma akan siapa kita, tetapi juga akan siapa Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan. Yesaya berkata di ayat 8, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Allah itu Bapa, dan sebagai Bapa di sini dikaitkan dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita dari tanah liat, dan juga dikaitkan dengan sosok seorang penjunan, the potter, yang membuat dari tanah liat sebentuk bejana. Nabi Yesaya, saudara-saudara, mengajak bangsanya untuk melihat situasi padang gurun yang sedang mereka hadapi, yaitu kehancuran kota Yerusalem, sebagai suatu masa di mana tangan Tuhan sedang membentuk umatnya seperti tanah liat di tangan Sang Penjunan. Proses pembentukan yang menjadikan umat Tuhan seperti yang dikehendaki Tuhan.
dibanting, diremas, diperciki air, ditekan, diputar, disentuh sana-sini dengan jari jemari. Tidak enak memang. Tetapi begitulah proses sebelum tanah liat itu menjadi bejana yang siap berfungsi. Dan begitulah kita. Begitulah kita dalam situasi kesukaran, krisis wabah, tekanan situasi, seperti yang kita alami sekarang ini. Tidak enak memang. Tertekan, ya. Tergencet, ya. Terbatasi oleh keharusan begini dan keharusan begitu, ya. Belum lagi kita kadang seperti diputar, harus mengalami kembali atau balik lagi. Tadinya sudah ditutup, lalu dibuka, dan sekarang ditutup lagi. Maju, mundur, berputar kembali, entah sampai kapan. Semua serba menekan, serba mengguncang situasinya. Saya tidak bermaksud untuk meremehkan situasi serius ini. Namun, kalau kita percaya kita ini tanah liat di tangan penjunan, makhluk di tangan pencipta, maka jalan terbaik adalah ikuti gerak tangan sang penjunan itu, bukan? Yang terbaik adalah kita jangan banyak berontak, sia-sia. Sebaliknya, sadari saja kita ini memang tanah liat. Maka jadilah seperti tanah liat. Tanah liat itu gembur, tanah liat itu lentur, tanah liat itu fleksibel, tanah liat itu menggeliat. Oleh karena itu, di masa kesukaran apapun, Tuhan menciptakan kita dari tanah liat. Artinya juga karena kita diciptakan dengan kemampuan untuk menjadi lentur dan menggeliat dalam situasi tekanan. Jadilah seperti tanah liat. Jangan mengeraskan hati, jangan memberontak, tetapi biarkan Tuhan membentuk kita melalui keadaan ini. Kalau banyak yang terasa hilang, ingatlah, memang sebenarnya asal mulanya kita tidak punya apa-apa. Semua yang ada pada kita itu anugerah Tuhan. Kalau ada yang hilang, maka kita ingat sebenarnya kita memang nggak punya apa-apa. Itu akan membuat kita merasa lebih ringan. Kita ini cuma tanah liat. Kalau comfort zone kita dibikin berantakan, memang aslinya kita tanah liat, tidak berbentuk. Kita ini adanya di padang gurun. Itulah tanah liat. Kalau banyak yang harus berubah, memang sebelum tanah liat itu menjadi bejana, dia harus dirubah. Nah, yang paling penting adalah kita tidak sampai lost, terlempar keluar. Yang penting tanah liat ini masih ada di dalam genggaman tangan sang penjunan, yaitu Tuhan. Biarlah perubahan-perubahan yang harus terjadi menjadi cara Tuhan untuk membentuk, untuk mengubah, dan untuk memurnikan atau menyucikan kita. Tiga ini
yang Tuhan selalu lakukan bagi kita sebagai Sang Penjunan. Mold, membentuk, transform, mengubah, and sanctify, memurnikan atau menyucikan. Proses ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Penjunan punya pekerjaan untuk tanah liat. Yang paling penting, saudara-saudara, adalah saudara dan saya, kita ada di tangan yang benar, yang tepat. Pisau dapur paling tepat ada di tangan koki yang hebat. Bola basket paling tepat berada di tangan pebasket profesional yang berprestasi. Kuas dan kanvas paling baik berada di tangan pelukis yang canggih. Tanah liat paling baik berada di tangan penjunan. Kita paling baik ada di tangan Tuhan, Bapa Pencipta, Sang Penjunan itu. Kalau yang mengubah kita itu Tuhan, maka pasti perubahan itu menuju kepada yang baik, bukan? Kita harus percaya, saudara-saudara, bahwa Sang Penjunan itu sedang membuat bejana, bukan yang lain. Kita harus percaya kita sedang dibentuk menjadi yang baik, bukan yang lain. Biarlah dari lempung tanah liat yang tidak berbentuk tampil bejana yang elok dipandang. Dari situasi serba buruk keluar perubahan baru yang baik. Dari kondisi rusak berdosa muncul harapan akan perbaikan-perbaikan di masa depan akibat pertobatan demi pertobatan. Dari keadaan hancur-hancuran terbit pembaruan diri yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita berserah di tangan Sang Penjunan dalam keadaan apapun, Dia akan memampukan kita mengambil manfaat yang terbaik dari situasi yang paling buruk sekalipun. Get the most out of it. Memperoleh tetesan madu dari sarang lebah. Itulah kehidupan ini. Dalam situasi paling buruk sekalipun, kalau Anda dan saya berada di tangan yang tepat, tangan Sang Penjunan, Dia akan membentuk kita, mold kita, lalu akan mentransform kita, dan akan sanctify kita, sampai kita menjadi bejana yang lebih baik, yang siap dipakai untuk menjadi saluran berkat-Nya. Saudara-saudara, tidak jarang hal-hal yang baik, bahkan terbaik dalam kehidupan ini datang sesudah melalui sesuatu yang buruk. Hanya memang untuk itu diperlukan adanya paksaan atau tekanan, dan yang kedua perlu ada laju sang waktu. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Rick Warren,
ketika dia berkata begini, God changes caterpillars into butterflies, sand into pearls, and coal into diamonds, using time and pressure. He is working on you too. Tuhan mengubah dari kepompong ulat menjadi kupu-kupu, dari pasir menjadi mutiara, dari batu bara menjadi permata, dengan memanfaatkan tekanan dan melalui waktu. Tuhan sedang mengerjakan hal seperti itu juga kepada umat-Nya. Dalam segala situasi, tekanan dan waktu pada akhirnya akan berbicara bahwa Sang Penjunan sedang membentuk sebuah bejana yang indah. Amin.